Polri klaim Ismail Bolong menghilang, rumah didatangi, tapi orangnya tak ada. Polri mengklaim belum mengetahui di mana keberadaan Ismail Bolong. Menurutnya, Ismail Bolong menghilang usai viralnya video klarifikasi terkait adanya setoran uang bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Sejak viral video itu beliau tidak diketahui keberadaannya, kata Direktur Tindak Pidana Tertentu, Dirtipiter, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto kepada wartawan, Selasa, 29 November 2022. Pipit juga mengklaim telah mendatangi kediaman Ismail Bolong. Namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Yang jelas mereka di rumahnya tidak berada di tempat. Tapi kita sudah bertanya-tanya ya, kepada RT-nya, katanya. Penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong pada Selasa, 29 November 2022, hari ini. Ini merupakan panggilan pemeriksaan kedua terhadapnya. Pipit memastikan akan melakukan upaya jemput paksa jika Ismail Bolong kembali mangkir. Kita tunggu siapa tahu dia konfirmasi mau datang ya, katanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat mengklaim bahwa pihaknya tengah memburu Ismail Bolong. Dugaan terkait adanya setoran uang bisnis tambang ilegal ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ini menurutnya akan didalami lewat pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Tentunya kami mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya, kata Sigit di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022. Pengakuan Ismail Bolong. Dugaan adanya setoran uang hasil bisnis tambang ilegal ke Kabareskrim awalnya diungkap Ismail Bolong dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Ismail Bolong menyebut dirinya merupakan anggota Polri yang berdinas di Satintelkam Polresta Samarinda. Sejak Juli 2020 hingga November 2021, Ismail Bolong menjalankan bisnis sebagai pengepul batu bara hasil tambang ilegal di daerah Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam sebulan dia mengaku memperoleh keuntungan sekitar 5 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Untuk memuluskan bisnis gelapnya, Ismail Bolong lantas mengklaim menyetorkan uang ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dia mengaku telah menyetor uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Jenderal Bintang 3 tersebut. Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah, tutur Ismail Bolong. Dalam keterangannya Ismail Bolong mengklaim menyetorkan langsung uang tersebut kepada Kabareskrim di ruang kerjanya. Bukan hanya kepada Agus, Ismail Bolong juga mengklaim pernah memberikan sumbangan ke Polres Bontang sebesar 200 juta rupiah. Uang itu diserahkan ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriyadi di ruang kerjanya. Namun, belakangan muncul video klarifikasi dari Ismail Bolong. Dalam klarifikasinya, Ismail Bolong mengklaim video testimoni tersebut dibuat pada Februari 2022 di bawah tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang ketika itu menjabat Karopaminal Divisi Propam Polri. Saling serang kubu Verdi Sambo versus Kabareskrim. Ex-Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan lantas membantah menekan Ismail Bolong. Menurutnya, testimoni dalam video yang beredar tersebut disampaikan Ismail Bolong secara sadar. Hal ini disampaikan Hendra melalui kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat. Henry menyebut tudingan Ismail Bolong terhadap Hendra yang disebut telah menekannya untuk menyampaikan testimoni tersebut tidak benar alias fitnah. Tidak benar bahwa klien saya menekan IB, Ismail Bolong, untuk membuat video testimoni itu. IB berbohong dan memfitnah klien saya,
Mengada-ada bila klien saya melakukan penekanan intervensi atas video testimoni yang bersangkutan mengenai penambangan batu bara ilegal, kata Henry kepada wartawan, Kamis, 10 November 2022. Menurut pengakuan Hendra, video testimoni Ismail Bolong ini dibuat setelah yang bersangkutan diinterogasi terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tambang ilegal batu bara di Kalimantan Timur. Video testimoni saudara IB dilakukan setelah yang bersangkutan selesai memberikan keterangan dalam berita acara interogasi yang ditandatanganinya dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan, yang kemudian dibuatkan video testimoni dimaksud untuk menguatkan, karena melibatkan pejabat perwira tinggi dan beberapa perwira, anggota lainnya, tutur Henry. Sementara, Ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo telah mengakui adanya surat perintah penyelidikan terkait kasus dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal Ismail Bolong ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Menurutnya, surat laporan hasil penyelidikan atau PHL itu ditandatangani saat dirinya masih menjabat Kadif Propam Polri. Ya sudah benar. Kan ada suratnya, ungkap Verdi Sambo kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 22 November 2022. Kendati begitu, Verdi Sambo tidak menyebut secara detail bagaimana proses penyelidikan tersebut. Dia meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut ke pejabat Polri yang berwenang. Tanya ke pejabat yang berwenang. Kan suratnya sudah ada, ujarnya. Setelah lama diam, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto akhirnya angkat bicara terkait kasus ini. Dia membantah menerima setoran uang hasil bisnis tambang ilegal dari Ismail Bolong sekaligus mengungkit kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus kepada wartawan, Jumat, 25 November 2022. Selain itu, Agus juga menyinggung soal proses pemeriksaan awal yang dilakukan anak buah Verdi Sambo dan Hendra terhadap saksi-saksi kasus pembunuhan Yosua. Menurut para saksi-saksi tersebut ditekan untuk memberikan keterangan sesuai rekayasa. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua, imbuhnya.